Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang karena nikmat, rahmat dan hidayahnya sampai dengan hari ini kita semua masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan mudah-mudahan iman kita juga tetap sehat, sehingga dengan rahmat hidayah Allah itulah pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, ialah menjalankan ibadah Jumat. Tiada lain, mudah-mudahan ibadah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai pengikutnya bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini adalah satu fase dari berbagai sekian banyak fase kehidupan yang akan kita lalui, yang pada akhirnya kelak pada saatnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada fase kehidupan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini tiada lain untuk mencari bekal. Bekalnya yaitu dengan kita menanam, dengan kita menabung, yang hasil tanaman itu akan kita petik kelak di alam kehidupan akhirat yang akan datang. Oleh karena itu junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia atau hidup di dunia adalah sebagai tanaman untuk kehidupan akhirat. Dengan bahasa yang sederhana, hidup di dunia adalah menanam, sedangkan hidup di akhirat memetik hasil tanaman yang kita tanam ketika hidup di dunia. Mendasari apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kita hidup di dunia itu tiada lain adalah untuk beramal soleh, untuk beribadah sebagai bekal kelak kita menghadap Sang Maha Pencipta
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia pasti akan berakhir dengan sebuah kematian. Mati adalah sebuah kepastian. Yang belum pasti adalah kapan dan apa penyebabnya. Oleh karena itu para jamaah melalui mimbar Jumat yang sederhana ini, marilah kita manfaatkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta benda kita gunakan untuk beramal soleh yang kelak menjadi bekal kita menghadap Sang Maha Pencipta. Baik itu amal soleh yang berupa ibadah mahdhah, ibadah yang berhubungan antara kita manusia dengan Allah SWT seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, dan juga amal soleh yang berupa ibadah muamalah seperti silaturahmi, menolong orang yang kesusahan, berbakti kepada kedua orang tua. Kesemuanya itu adalah sebagai ladang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian para jamaah yang berbahagia, sekalipun kita memang hidup di dunia untuk beramal, tapi amal itu yang kita lakukan setidak-tidaknya memiliki dasar, yaitu ilmu. Artinya apa? Salah satu amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala di dalam beramal itu berdasarkan ilmu, baik ilmu yang tercantum di dalam Al-Quran maupun ilmu yang bersumber dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang maknanya kurang lebih demikian. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi saya sampaikan di atas, bahwa amal soleh, ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala ibadah itu, amal soleh itu didasari yang pertama iman kepada Allah. Innamal a'malu binniyati. Amalan iman ya, itu harus berdasarkan iman. Artinya yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yakin bahwa itu adalah perintah Allah, dan yakin kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal ibadah harus berdasarkan ilmu. Sebagaimana tadi saya sampaikan di atas, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ketiga, amal soleh ibadah juga harus berdasarkan ikhlas, semata-mata menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena pada hakikatnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia di dunia ini yang kita cita-citakan, yang akan kita gapai adalah kebahagiaan di alam akhirat sebagai tujuan akhir, atau dalam bahasa politiknya sebagai ideologi kita bagaimana kelak kita mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Namun demikian para jamaah, kebahagiaan di alam akhirat hanya dapat kita capai ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu dunia adalah sebagai sarana agar kelak kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu di alam akhirat. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan capailah kebahagiaan di kampung akhiratmu, tapi kau jangan melupakan urusan duniamu. Oleh karena itu para jamaah, hidup di dunia yang tidak lama ini, yang kita tidak tahu nanti besok apa yang akan terjadi pada kita gunakan semaksimal mungkin untuk beramal soleh, untuk beribadah, semata-mata menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bisa mengerjakan semacam itu, kita menjadi orang yang li solahil ngibadid dunyahum wa ukhrahum, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun sekali lagi, di dalam kita melakukan amal soleh, di dalam kita melakukan ibadah, salah satunya agar diterima oleh Allah harus berdasarkan ilmu. Karena amalan yang tanpa ilmu itu bisa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum di dalam sebuah hadis arba'in yang mengatakan, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang aku tidak contohkan, yang tidak aku beri ilmu padanya, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Nah, disinilah ada korelasi, ada keseimbangan antara ilmu dan amal. Kita memang hidup tidak harus beramal, tapi beramal itu juga harus menggunakan ilmu. Dan kita juga harus berilmu, tapi ilmu itu juga harus diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan juga tidak ada gunanya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Satu contoh kecil misalnya, kita tahu bahwa sholat itu wajib, caranya juga tahu, tapi kalau itu tidak dilakukan juga tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, kita mengerjakan sholat misalnya tapi tidak menggunakan ilmu, juga itu tertolak. Maka sekali lagi, kita kedua-duanya harus kita jalankan. Maka menuntut ilmu dalam pandangan Islam juga tidak ada batas waktu dan suasananya. Insya Allah kita bisa menjalankan segala sesuatunya itu secara istiqomah sampai akhir kehidupan, sehingga akhir daripada kehidupan kita kelak kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu
Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil alil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah pada kesempatan khutbah yang kedua kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami dan juga kepada jamaah. Marilah selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia, hidup yang tidak lama ini kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, insya Allah menjadi orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Inna akramakum ngindallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Salah satu bentuk wujud takwa kepada Allah adalah kita menjalankan amal soleh, ibadah yang juga berdasarkan ilmu dan ikhlas semata-mata menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah sebagai akhir daripada khutbah kita memohon doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita di dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala sayyidil mursalin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ngafiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa thabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa nazatina nar wal afi indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
soft ngajeng dipenuhin nggih, yang depan, yang lurus. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.